mengagumkannya, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Yang beberapa hari yang lalu terjadi Isra Mi'raj, ulang tahunnya Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Ya. Isra Mi'raj itu sebuah perjalanan dari Mekah ke Palestina. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Dari sana setelah menyelesaikan satu tugas, lalu dia naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempat yang sangat tinggi, paling tinggi di alam ini, dan harus menembus 7 langit. Nah, kejadian itu tidak semua orang bisa percaya. Termasuk zamannya Nabi, yang percaya cuma Abu Bakar. Maka diberi julukan Abu Bakar itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang membenarkan peristiwa itu. Nah, persoalannya di mana? Gawoknya di mana? Mengagumkannya di mana? Mengagumnya adalah perjalanan Rasulullah. Begitu jauhnya itu menembus 7 langit, itu hanya ditempuh dalam waktu tidak sampai semalam. Padahal satu langit saja itu ditempuh jutaan tahun. Kalau jutaan tahun berarti 7 langit berarti 7 kali jutaan tahun. Itu ditempuh seperti itu dengan kecepatan paling tinggi sekarang di dunia itu, kecepatannya adalah kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya itu 1 detik hampir 300.000 kilometer per detik. Per detik lagi bukan per jam nih. Kalau kita jadikan per jam, dikalikan lagi 60, setelah itu dikalikan lagi 60. Karena 1 detik sama dengan 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. Kalau saya hitung kemarin itu, kalau kita jadikan per jam, itu ketemu 1.080 juta kilometer per jam. Bayangkan. 1.080 juta kilometer per jam. Lah kalau ini melaku motor, numpak motor wong melaku 100, tak 100 punjule mediding lho. Melok ngerem kadang-kadang. Lho gak nyopir melok ngerem. Ono ngene medit tak melok ngerem aja gak semandek wong gak nemplek rime. Ya, karena saya itu memang nyopir itu ya wis puluhan tahun. 71 itu saya sudah bisa nyopir. Apalagi sekarang. Wis carane wong wis kena kaune motor. Nah, itu padahal kecepatan seperti itu 1.080 km per jam, bayangkan. Harus menembus 7 langit. Dan itu hanya ditempuh dalam waktu tidak sampai semalam. Apa rahasianya? Rahasianya adalah karena Rasulullah tidak berjalan sendiri. Rasulullah diperjalankan. Numpak sesuatu yang orang lain mengatakan itu buruk. Buruk itu apa? Buruk itu kilat. Jadi Rasulullah itu naik sesuatu yang kecepatannya laksana kilat. Lap gitu wis karuan itu. Nah, sekarang kita buktikan supaya iman kita lebih mantap. Kita buktikan bahwa Isra Mi'raj Rasul benar terjadi. Dengan apa? Dengan 2 pembuktian, 1 dengan ayat Quran, yang kedua dengan ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat Allah yang ada di alam ini tapi tidak dijelaskan secara rinci di dalam Quran. Sekarang kita lihat, kita buktikan dengan Quran dulu. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul alim. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya. Lailan pada waktu malam, minal masjidil haram minal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, yang kami berkahi di sekelilingnya, linuriyahu, supaya kami perlihatkan kepada Muhammad min ayatina, daripada ayat-ayat kami,
Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah adalah zat yang Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mendengar dan Maha melihat. Di sini jelas Quran menjalankan asra, arti Rasul itu tidak berjalan sendiri karena diperjalankan. Nah, nanti kita buktikan. Nah, kemudian di dalam penjelasan bahwa Rasulullah berada di Sidratul Muntaha disebutkan dalam Quran surat Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Muhammad telah melihat Jibril dalam wujud yang asli di lain waktu yang lain. Di mana? Inda Sidratil Muntaha, di Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa, di situ ada surga tempat tinggal. Ternyata surga itu di sana berdasarkan ayat ini. Ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah berada di Sidratul Muntaha. Tapi itu untuk kita karena kita percaya kepada Quran. Nah, kalau orang lain, orang kafir tidak percaya. Nah, kita buktikan sekarang orang kafir dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah misalnya balon. Gas paling ringan kita isikan ke dalam balon. Balon kita ikat, balon pelembungan ini. Kita lepas. Ke atas atau ke bawah? Halo? Ke atas ya. Naik terus ke atas. Mandek lah mboten niki. Lama-lama. Halo? Pelembungan itu mandek. Di mana mandeknya? Saya tahu mandeknya. Mandeknya kalau udara di dalam balon tadi yang berupa gas paling ringan tadi sama dengan udara yang ada di luar balon. Mesti mandek. Karena zatnya sama. Itu ilmu. Jadi kesimpulannya zat yang sama bisa ketemu dengan zat yang sama. Matahari juga demikian. Matahari itu bola api yang mengeluarkan panas luar biasa dan juga mengeluarkan sinar kepada kita. Yang sinar dari matahari sampai kepada kita itu jutaan tahun baru nyampe. Siapa yang mendekat matahari akan fana di situ. Apa saja hancur. Ya kecuali Allah karena Allah yang menciptakannya. Tapi ada selain Allah. Satu yang bisa mendekat matahari yang selamat. Siapa? Panjenengan tahu? Ada tahu tak tuduhan aja cepat. Yang bisa mendekat matahari adalah sinarnya sendiri. Karena sinar ini terbit dari matahari itu sendiri. Sinarnya matahari ini zatnya sama dengan matahari itu sendiri. Sehingga zat yang sama bisa bertemu dengan zat yang sama. Itu rumus. Nah sekarang kita buktikan Rasulullah. Kenapa bisa sampai kepada Allah di Sidratul Muntaha? Karena beliau ini naik suatu alat yang alat ini zatnya sama dengan zatnya Allah. Yang oleh seorang profesor doktor yang juga seorang sufi, dia menggambarkan yang dipakai oleh Rasulullah, alat yang dipakai untuk menghadap Allah itu namanya nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Itu dia mengutip sebuah ayat di dalam Quran surat 24 ayat 35 yang menjelaskan di situ bahwa Allah itu adalah pemberi cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Di dalam lubang yang tidak tembus itu ada lampunya. Lampu itu berada di dalam kaca. Kaca itu laksana bintang yang gemerlapan yang dinyalakan dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun. Yang pohon zaitun itu tidak tumbuh sesuatu di sebelah timurnya dan tidak tumbuh pula sesuatu di sebelah baratnya. Artinya pohon zaitun itu tempatnya strategis. Hampir saja minyaknya itu menerangi, walaupun tidak tersentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya. Allah menggiring cahayanya tadi kepada siapa yang dikehendaki. Yang dikehendaki oleh Allah waktu itu adalah Nabi kita Muhammad. Diberikan cahaya itu. Lah dia naik itu karena zatnya sama, maka dia bisa bertemu dengan zat yang sama
yaitu bertemu dengan Allah. Seandainya dia berangkat sendiri tidak bisa. Mungkin sudah hancur, naik langit pertama sudah hancur. Maka panjenengan numpak pesawat terlalu tinggi, ketarik ke atas panjenengan. Ya, kan pernah terjadi itu. Orang pergi haji itu kedukuran, murat marit. Karena kena tarik daya alam itu terlalu tinggi begitu. Kalau ke bawah, narik ke bawah. Jadi ada daya tariknya luar biasa itu. Lah ini loh, kekuasaan Allah ditunjukkan kepada kita umumnya dan khususnya kepada Nabi kita Muhammad. Itu kekuasaan Allah sehingga kita itu lebih mengenal Allah itu, kalau begitu Allah itu luar biasa hebatnya. Dan peristiwa yang menggawokkan seperti ini, yang mengagumkan seperti ini juga pernah terjadi sebelum Nabi kita Muhammad. Apa itu? Di zamannya Nabi Sulaiman. Ya, zaman Nabi Sulaiman itu Nabi Sulaiman berdakwah kepada Ratu Bilqis, sehingga penasaran Ratu Bilqis itu akhirnya diluruk apa diparani mbek Ratu Bilqis. Lalu Nabi Sulaiman ini nggawe woro-woro kepada pembesar-pembesarnya. Nah, pembesar-pembesarnya ini terdiri dari dua unsur, yaitu unsur manusia dan unsur jin. Jadi Nabi yang dikai kemuliaan ngerti bahasa macam-macam itu Nabi Sulaiman. Ngerti bahasanya kewan Nabi Sulaiman. Dia bilang, wahai pembesar-pembesarku, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum dia datang ke tempat kita? Ngacung jin ifrit. Kula sanggup datangkan singgasanane Ratu Bilqis saderenge panjenengan ngadeg saking lungguh. Luar biasa. Ana sing protes maneh. Kula sanggup ya Nabi. Saya akan datangkan singgasana ini sebelum mata panjenengan berkedip. Tambah luar biasa. Akhirnya didatangkan oleh orang yang manusia ini. Hanya sebelum berkedip dia sudah datang. Nah, akhirnya Sulaiman wedi apa? Wedi iki aku iso syukur apa kufur. Ini sing ngaten sinten iki? Pun enten ta? Oh nggih monggo pun. Nggih kita tutup aja. Wis kemepeten nek. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memotivasi kita untuk meningkatkan keimanan kita, terutama untuk menghadapi puasa yang akan datang. Mudah-mudahan kita berpuasa dengan lillahi ta'ala, sehingga terwujud menjadi manusia yang bersih dari dosa, menjadi orang yang takwa. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.